Iya, sebentar. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Silakan masuk. Iya. Perkenalkan, saya Dian Fitri, ahli gizi yang bertugas hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya Rinis Lastri, Ibu. Baik, Ibu Rini, ada keperluan apa Ibu datang kemari? Begini, Bu, tadi saya datang ke dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit ini dan dokter tersebut menyarankan saya untuk konsultasi ke ahli gizi di rumah sakit ini, Bu. Baik, Bu, ada surat rujukannya, boleh saya lihat, Bu? Oh, ada, Bu. Berdasarkan hasil rujukan dari dokter, Ibu didiagnosis medis mengalami penyakit asam urat. Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, apakah Ibu sudah tahu atau belum apa yang dimaksud dengan penyakit asam urat itu sendiri, Bu? Iya, Bu, penyakit yang menyerang persendian kan, Bu? Betul sekali, Bu. Biar saya jelaskan sedikit ya. Jadi, asam urat merupakan penyakit yang terjadi pada individu dikarenakan kadar asam urat di dalam darah yang tinggi. Nah, asam urat dapat membentuk kristal yang tajam seperti jarum di sendi. Akibatnya, kondisi ini akan menyebabkan rasa sakit yang sangat nyeri, peradangan, pembengkakan, dan hangat yang diserang atau yang terkena. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya, Bu, oleh karena itu tujuan kita di sini adalah untuk mendiskusikan perubahan pola makan dan pola hidup dari Ibu Rini untuk mencegah dan mengatasi penyakit asam urat itu sendiri. Nah, untuk itu saya harap kerjasama dari Ibu untuk keberhasilan konseling ini. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Bu. Baik, Bu, apa Ibu sudah pernah mengukur sebelumnya tinggi badan dan berat badan Ibu? Wah, saya tidak pernah mengukur tinggi badan dan berat badan saya, Bu. Kalau begitu saya ukur lebih dulu ya, Bu. Ibu bisa berdiri seperti ini. Tasnya boleh disimpan. Iya. Oke. Silakan Ibu duduk kembali. Baik Ibu, dari hasil pengukuran yang baru saja kita lakukan, tinggi badan Ibu adalah 167 cm dan berat badan Ibu 52 kg. Wah, ternyata saya kurus ya, Bu. Iya, Bu, sebentar saya hitung status gizinya dulu ya, Bu. Nah, meskipun Ibu terlihat kurus, tetapi status gizi Ibu berada pada kategori normal ya. Oh, alhamdulillah kalau gitu, Bu. Bu, saya mau tanya penyebab sendiri dari penyakit asam urat itu apa ya, Bu? Wah, pertanyaan yang bagus tuh, Bu. Jadi, penyebab asam urat itu sendiri dikarenakan tingginya kadar asam urat di dalam darah. Nah, tingginya kadar asam urat di dalam darah dikarenakan makanan yang dikonsumsi mengandung purin yang tinggi. Apabila makanan tersebut sering dikonsumsi, maka akan membuat asam urat di dalam tubuh menumpuk dan membentuk kristal tajam yang akan menyerang urat di jaringan sendi atau sekitarnya. Akibatnya akan menyebabkan rasa sakit yang sangat nyeri dan peradangan, kemerahan, dan hangat ketika disentuh. Oh, seperti itu, Bu. Untuk gejala penyakitnya itu cuma nyeri di sendi saja, Bu? Iya, Bu, sebagian besar dari penyebab penyakit asam urat ini memiliki gejala seperti nyeri di bagian sendi. Nah, nyeri sendi ini tiba-tiba muncul dan memperparah pada saat tengah malam atau dini hari. Kemudian rasa nyeri akan terasa hangat dan terlihat warna kemerahan atau ungu.
Nyeri pada sendi hingga sendi kaku akan menyebabkan terbatasnya pergerakan, seperti sulit duduk, sulit jongkok, dan jari-jari tangan sulit digerakkan, dan sebagainya. Sendi yang paling sering terkena adalah sendi jempol kaki, pergelangan kaki, siku, lutut, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Apabila penyakit asam urat ini tidak diobati dalam jangka waktu yang lama, maka kristal dapat membentuk gumpalan di dalam kulit di sekitaran sendi. Mereka disebut topi. Mereka tidak sakit, akan tetapi mereka dapat merubah penampilan dari sendi itu sendiri. Selain itu, jika kristal menumpuk di bagian saluran kemih, mereka dapat membentuk batu ginjal, Bu. Wah, seperti itu ya, Bu. Jadi bahaya ya jika asam urat tidak segera diobati, nanti dapat menimbulkan masalah yang lain ternyata. Kalau begitu bagaimana cara pencegahan atau pengobatan asam urat itu sendiri, Bu? Nah, asam urat itu sendiri kan dikarenakan kebiasaan makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Jadi untuk pencegahan atau pengobatannya mudah sekali. Ibu dapat membatasi makanan yang mengandung tinggi purin. Karena ini cara efektif sekali untuk mencegah penyakit asam urat itu sendiri, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya tidak mau penyakit saya bertambah buruk, jadi saya harus bagaimana ya, Bu? Baik, Bu, kalau Ibu bersedia, saya akan membantu Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ibu hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan ya, Bu. Ya, susah ini, Bu. Tidak susah, Bu. Saya yakin Ibu bisa. Ini bahan makanan yang harus dihindari ya, Bu. Wah, ini bebek sama usus nggak boleh dikonsumsi ya. Padahal ini kesukaan saya, Bu. Saya suka sekali makan bebek goreng dan usus goreng. Benar, Bu, ini bahan makanan yang harus dihindari ya. Walaupun bebek goreng dan usus gorengnya enak, tapi kalau membuat Ibu sakit dan memperparah penyakit itu kan bahaya. Jadi harus dihindari ya, Bu. Walaupun sulit, saya yakin Ibu pasti bisa. Saya usahakan, Bu, kalau tempe goreng atau tahu goreng, Bu, apa juga dibatasi. Saya suka sekali makan tempe goreng sama tahu goreng, Bu. Hampir setiap hari saya konsumsi itu. Hari berapa kali Bu makan tahu dan tempe gorengnya? Bisa 1 sampai 2 kali. Wah, banyak sekali Bu, harus banyak. Tempe dan tahu boleh dikonsumsi 1 kali sehari. Dengan ukuran setengah potong dan harus pilih salah satu ya, Bu. Jangan mengonsumsi dua-duanya sekaligus. Jadi ini bisa meningkatkan kadar asam urat Ibu. Jadi harus pilih salah satu aja ya, Bu. Jadi saya nggak boleh makan tahu sama tempe goreng ya, Bu? Iya, saya nggak bisa kalau harus menghindari tempe dan tahu, Ibu. Bukan tidak boleh makan tempe dan tahu, Bu. Harus dibatasi. Ibu pasti bisa dicoba perlahan ya, Bu. Baik, Bu. Terus apa lagi yang harus saya lakukan, Bu? Memperbanyak mengonsumsi buah-buahan ya, Bu, agar zat gizinya tercukupi dan buah tidak mengandung purin yang tinggi. Selain itu, minum air putih yang banyak, minimal sehari 2 liter supaya dapat membantu mengeluarkan asam urat dalam darah melalui urin. Baik, Bu. Tadi saya kurang paham jus buah-buahan. Bisa dikonsumsi dalam bentuk lain seperti salad buah, jus buah, terus puding buah dan lain-lain. Kalau Ibu tidak suka sama buahnya langsung. Nah, kalau seperti itu saya suka. Ini ada rekomendasi menu dalam 1 hari, Bu. Ibu bisa mencoba makanan menu yang seperti ini ya, Bu. Merubah pola makannya ya, supaya kadar asam uratnya tidak terlalu tinggi lagi, Bu. Iya, baik, Bu. Apakah Ibu sekarang sudah paham dengan penyakit asam urat? Oh iya, saya sudah paham sekarang, Bu. Baik, mohon maaf sebelumnya. Apakah Ibu bisa mengulangi apa saja yang harus Ibu lakukan? Saya harus menghindari makanan yang mengandung purin tinggi. Saya harus menghindari makan bebek goreng dan usus goreng. Saya juga harus membatasi makan tempe dan tahu goreng. Boleh memakannya namun 1 kali sehari. Saya harus banyak mengonsumsi buah-buahan dan minum air putih sebanyak 2 liter dalam sehari. Sekarang Ibu sudah paham. Semoga Ibu dapat melaksanakan diet ini dengan baik ya. Siap, Bu. Baik, sesi konseling kita cukupkan hari ini ya, Bu, dan kita rencanakan untuk konseling selanjutnya 2 minggu depan. 1 hari sebelumnya saya akan ingatkan Ibu melalui telepon. Apabila masih ada yang belum dipahami, Ibu bisa hubungi saya di nomor telepon yang tertera di refleks ini ya, Bu. Ini refleksnya bisa Ibu bawa pulang.